Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Saya ulangi ya. Wa bima anna syahadataini huma aslu da'wati wajib 'alal muslim. Ya. Anna ya'rifa ma'nahuma walida bada al-musannifu rahimahullah ta'ala bi syarhi syahadati syahadatil ula faqala wa makna asyhadu alla ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu ay ud'inu bi qalbi wa a'tarifu bil lisani alla ma'buda bi haqqin illallah ay annahu la yastahiqu ahadun ay ya'buda ay ayatadallala lahu nihayatu tadalluli illallah inna ma'nal ibadati fil lughati aqsa ghayatil khusyu' wal khudu' kama nasu 'ala dzalikal hafid al-lughawi taqiyuddin as-subki fayu'lamu min hada annahu laisa ma'nal ibadati mujarradat ta'ati awil nida'i awil istighosati awil isti'anati awil khaufi awil roja'i kama yadunu ba'dun nas. Nah ini makna dari syahadat. Jadi ketika orang yang sudah masuk Islam, maka ini saya ulangi lagi ya. Orang yang sudah mukallaf, ya, orang yang sudah mukallaf dari orang kafir asli atau murtad, maka wajib baginya untuk membaca kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Nah, saya ulangi lagi biar Ustaz Fian paham. Nah, dengan membaca syahadat itu, maka orang itu masuk Islam. Ketika ada orang yang mau masuk Islam dari orang kafir atau dari orang yang murtad, namun ketika kita ini sedang sholat, ya, sedang sholat, maka ketika di tasyahud awal atau tasyahud akhir, kita langsung bunyikan dengan makna yang jahar, suara yang jahar, agak keras, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika orang yang mau masuk Islam tadi, baik orang kafir asli atau orang yang sudah murtad, tahu maknanya, kemudian dia menirukan bacaan kita, yaitu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang yang masuk Islam ini sah Islamnya, dan kita sholat masih tetap sah sholatnya. Bisa dipahami ya Ustaz Fian? Seandainya orang ini tidak paham, maka kita boleh membatalkan sholat kita, walaupun itu jadi imam. Paham maksudnya? Nah, kita hentikan terlebih dahulu, kemudian kita tuntun orang yang mau masuk Islam dengan syahadat atau dengan kalimat yang lain selain bahasa Arab yang maknanya sama dengan syahadat. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, maka kita ulangi sholat kita. Ya, kalau lagi jamaah ya kita ulangi. Ketika kita jadi imam ya terpaksa kita mengulangi. Paham maksudnya? Nah, kemudian yang sudah masuk Islam tadi ikut berjamaah. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan sholat Jumat? Ketika ada khotib, misalnya ketika Robert ini jadi khotib Jumat, yaitu khutbah Jumat, lalu di tengah-tengah khutbahnya ada orang kafir asli atau orang yang sudah murtad masuk ke dalam masjid, mau masuk Islam dengan mengatakan saya mau masuk Islam misalnya. Maka Robert wajib berhenti, kemudian mensyahadatkan orang yang masuk Islam tadi. Setelah masuk Islam, baru melanjutkan khutbahnya. Karena orang yang masuk Islam itu tidak tahu kapan dia meninggal. Ya. Kalau kita biarkan berarti ada dua kemungkinan. Ya. Yaitu apa? Kita ridho. Kita tidak tahu dulu, kita tidak tahu kapan dia meninggal, itu yang pertama. Yang kedua,
kita dianggap ridho orang itu dalam kekufuran. Nah, ridho di dalam kekufuran maka hukumnya juga kufur. Paham maksudnya? Jadi tidak boleh kita tunda-tunda sedikit pun. Jadi caranya begitu, kita islamkan terlebih dahulu baru kita lanjutkan khutbahnya. Paham ya? Nah, kemudian baru orang yang masuk Islam tadi mengikuti khutbah Jumat dan sholat Jumat sekalian. Walaupun dia nggak tahu sholat bacaannya gimana, tetap aja udah ikuti aja, lihat tata cara sholatnya. Begitu. Kemudian, ketika sudah menjadi orang Muslim dan kita juga sebagai orang Muslim, bagaimana dengan orang yang sudah lahir Muslim maksudnya? Apakah wajib membaca syahadat untuk masuk Islam? Ada dua imam yang mengatakan, satu yaitu Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib membaca kalimat syahadat untuk masuk Islam karena kita terlahir dari keluarga Muslim. Ya. Lalu Imam Syafi'i ini tetap mewajibkan syahadat di dalam sholat, yaitu di tasyahud akhir. Nah, sedangkan Imam Maliki ini mewajibkan hanya sekali seumur hidup, yaitu membaca kalimat syahadat ketika sudah mukalaf. Nah, walaupun dia tetap terlahir dari dari keluarga Muslim. Namun Imam Maliki ini tidak mewajibkan syahadat di dalam sholat. Kemarin kan saya sempat mau menyebutkan tahiyat yang terpendek. Nah, terpendeknya begini. At-tahiyatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah terpendek itu. At-tahiyatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Wis sah. Jadi itu yang terpendek. At-tahiyatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi harus bacaannya benar semua loh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau itu ada agak panjang. Sholawat terpendek apa? Sallallahu ala Muhammad. Itu pendek. Itu sah. Jadi at-tahiyatulillah. Tidak boleh dipendekkan, harus dipanjang. At-tahiyatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ini pendek karena tasjid. Ya. Kemudian assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Wes itu paling pendek, sah. Sedangkan yang panjang seperti yang kita diajarkan guru-guru kita terdahulu yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu yang panjang. Kemudian, setelah kita mengetahui itu, kita wajib mengetahui makna dari kalimat syahadat. Jadi setiap mukallaf yang sudah muslim ya, itu wajib mempelajari makna dari dua kalimat syahadat. Apa maknanya? Wa makna asyhadu alla ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu ay ud'inu biqalbi wa a'tarifu bilisani alla ma'budu bihaqqin illallah. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah adalah a'lamu, saya mengetahui, wa a'taqidu, dan saya meyakini, ai ud'inu, yang menetap di dalam hatiku, biqalbi, dengan hatiku, wa a'tarifu, dan saya menegaskan, bilisani, dengan lisanku, ya. Wa a'tarifu itu ya mengucapkan, ya, mengucapkan boleh, menegaskan boleh. Artinya kan dari hati kemudian
lisan ini kan artinya di dalam hati, mulai dari hati ke lisan. Diucapkan dengan lisan, Allah tidak ada ma'bud yang berhak disembah, Allah yang tidak ada disembah bihakin kelawan hak, tidak ada yang berhak disembah illallah kejaba Gusti Allah. Ai annahu la yastahiqu ahadun. Sesungguhnya tidak ada yang sah atau tidak ada yang berhak satupun, ya, sesuatu apapun, ayu bada ay ayutadallalu lahu nihayatu tadalluli illallah. Ya, artinya ya semua ini kan makhluk, selain Allah kan makhluk. Ya kan? Selain Allah itu makhluk. Berarti apa? Makhluk itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Berarti apa? Tidak berhak disembah. Berarti yang berhak disembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah lah yang menciptakan seluruh makhluknya. Begitu maksudnya. Ya, jadi begitu. Nah, inna makna ibadah, karena sesungguhnya makna ibadah itu secara bahasa adalah aqsa ghayatil khusyu' wal khudu', yaitu puncak kerendahan diri dan ketundukan. Namanya puncak itu kan tidak ada tangga lagi, tidak ada ke atasnya lagi kan, tidak ada. Berarti apa? Hanya puncak ketundukan dan kerendahan diri itu hanya ditujukan kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada orang yang istighosah, ada orang yang isti'anah, khauf, awir roja, kama yadunu ba'dun nas, ini tidak dikatakan menyembah selain Allah, tidak. Tetapi istighosah adalah bentuk ibadah bersama-sama, ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Isti'anah juga pertolongan. Sama halnya kita meminta tolong, misalnya kita lagi sakit, kemudian ke dokter, itu kan berarti minta tolong kepada orang lain yang disebut dokter. Kemudian dikasih resep, kemudian disuruh minum obatnya. Nah, itu juga isti'anah, yaitu apa? Meminta wasilah pertolongan agar sembuh. Kan begitu. Kemudian khauf. Khauf itu takut. Ya. Takutnya kepada makhluk itu berbeda takut kepada Allah. Takut kepada makhluk itu kalau dimarahi atau dipecat atau apa. Nah, tapi kalau takut kepada Allah itu artinya takut melanggar apa yang sudah dilarang atau meninggalkan apa yang sudah diwajibkan. Nah, itu namanya takut. Berarti puncak kerendahan diri dan ketundukan secara takut itu tadi artinya memperbaiki ibadah kita, kan begitu. Nah, kan begitu. Jadi itu kemudian rojak berharap. Rojak berharap, berharap kepada misalnya nih saya mau butuh uang, butuh hutang misalnya. Saya berharap kepada Bos Fian misalnya, ketika Bos Fian sudah jadi bos besar mebel misalnya. Nah, ketika itu saya berharap pengen dapat utangan 10 juta misalnya. Ini berharap kepada Ustadz Fian yang jadi bos, itu berbeda dengan berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah, doa kepada Allah, itu ada doa khusus, ada doa umum. Doa khusus, contohnya misalnya, ya Allah tambahkanlah, panjangkanlah umur kita, misalnya. Artinya berkahi umur kita. Jadi panjang umur itu artinya berkahi umur kita. Nah, maksudnya berkah itu ya, seandainya kita ditakdirkan mati umur 45 misalnya, tetapi nama kita, kemudian jasa-jasa kita tetap dikenang oleh banyak orang, nah itu namanya panjang umur. Walaupun kita sudah meninggal. Nah itu roja atau berharap atau berdoa dan lain sebagainya. Jadi itu ya, jadi itu puncak ketundukan dan keperendahan diri kepada Allah. Nah,
Banyak orang di luar sana itu langsung menganggap tawasul, minta tolong, kemudian memanggil nama ya Muhammad, itu dianggap syirik. Siapa yang anggap syirik? Ya, ajaran mereka yang menyesatkan. Siapa? Ajarannya Ibnu Taimiyah dan ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi. Itu ya, jadi itu. Al-Wahidu. Nah, ini adalah sifat-sifat Allah. Ya, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Kita harus mempelajari sifat-sifat Allah ini. Al-Wahidu ay alladzi la syarika lahu fil uluhiyah. Fil uluhiyati. Al-Wahidu yaitu sifat Allah yang bernama Al-Wahid. Maknanya apa? La syarika lahu fil uluhiyah. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ketuhanan. Ya, artinya ya tidak ada padanannya, tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada. Itu namanya Al-Wahid. Bisa dipahami nih? Jadi sifat Allah yang bernama Al-Wahid ay alladzi la syarika lahu fil uluhiyah. Tidak ada yang sekutu, tidak ada sekutu, tidak ada padanannya, tidak ada samaannya fil uluhiyah di dalam ketuhanan. Ya, tidak ada selain Allah yang menyamainya, tidak ada. La syarika lahu, tidak boleh disekutukan. Tidak boleh disekutukan. La syarikalah. Ya, jadi gitu ya. Itu namanya Al-Wahid. Kemudian yang kedua Al-Ahad. Jadi sifat-sifat Allah itu banyak sekali, tetapi yang ditunjukkan di dalam dalil akli dan nakli itu ada Asmaul Husna dan ada sifat 20. Ya, seperti itu. Nanti kita mulai sebutkan satu persatu. Al-Ahad itu sifat Allah yang disebut Al-Ahad, alladzi la yuqbalul inkisam wa tajazzu'a li'annahu laisa jisman la huwa jismun kasif kal insan wa syajar wal hajar wala huwa jismul latif kan nur wal dhallam warrih. Nah, ini Al-Ahad ini maknanya adalah tidak menerima pembagian ataupun pengurangan atau pengembangan, tidak menerima itu. La yuqbalu ilkisam, tidak menerima pembagian. Wa tajazzu'a li'annahu laisa jisman. Tidak menerima pembagian ataupun pengurangan ataupun pemotongan. Jadi namanya Al-Ahad itu bukan maknanya dari satu, bukan. Kalau makna satu, makna bilangan itu kan bisa dibagi. Ya kan? Bagi 2, bagi 3, seperempat. Masa Tuhan seperempat kan tidak mungkin. Mustahil kan? Maka yang disebut Al-Ahad, Esa, nah ini kalau bahasa Indonesianya Esa, itu tidak menerima pembagian ataupun pengembangan. Paham maksudnya? Li'annahu laisa jisman, karena Allah tidak jisim. Nah, selain Allah itu makhluk. Makhluk itu disebut benda. Ini tak kasih tahu dulu. Selain Allah itu makhluk. Makhluk itu adalah sesuatu yang punya ukuran. Sesuatu yang punya ukuran. Berarti apa? Benda. Paham ya? Nah, benda ini menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada benda yang bisa dibagi-bagi dan ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, Allah menciptakan benda itu. Benda yang bisa dibagi-bagi dan benda yang tidak bisa dibagi-bagi beserta sifat-sifatnya. Sifat bergerak, naik, turun, dan lain sebagainya. Paham maksudnya ya? Beserta sifat-sifatnya. Nah, benda yang bisa dibagi-bagi itu disebut jisim. Jisim itu benda. Paham maksudnya? Benda yang bisa dibagi-bagi disebut jisim. Nah, jisim ini ada jisim kasif, ada jisim latif. Nah, ini nanti nih. Di sini maksudnya di sini. Jisim kasif itu benda yang bisa dipegang oleh tangan. Itu jisim kasif. Contohnya apa?
manusia kal insan, wasyajar apa? Pohon, ya kan? Al-hajar batu. Itu benda yang bisa dipegang oleh tangan. Sedangkan jisim latif itu jisim yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Contohnya apa? Cahaya, nur, dolam, kegelapan, rih, ruh. Ya. Paham maksudnya? Nah, jadi ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi, ada benda yang bisa dibagi-bagi. Nah, benda yang bisa dibagi ada dua, yaitu jisim latif dan jisim kasif. Nah, jisim kasif benda yang bisa dipegang oleh tangan, jisim latif benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Paham maksudnya? Nah, semua itu makhluk. Semua itu makhluk beserta sifat-sifatnya. Nah, Allah tidak seperti itu. Al-Ahad adalah Esa yang tidak menerima pembagian. Ya Esa ya Esa. Maksudnya ya tidak boleh dibagi-bagi. Ya Allah ya itu saja gitu maksudnya. Paham maksudnya? Kalau bahasa lainnya apa? Tunggal. Tunggal ya tidak boleh juga. Karena tunggal ada double kan begitu. Ada tunggalnya tunggal berarti kan nah kan gitu kan. Tidak boleh. Nah, jadi tetap namanya Esa. Al-Ahad ya itu maknanya. Satu, tapi satunya tidak bilangan. Satunya tidak bilangan. Kalau bilangan itu bisa dibagi-bagi. Paham maksudnya, Ustaz Fian? Jadi satu makna satu adalah bukan berarti bilangan yang bisa dibagi-bagi. Karena tidak menerima pembagian. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Makhluk itu ada yang bisa dibagi, ada yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, makhluk yang bisa dibagi-bagi ada jisim latif, ada jisim kasif. Nah, seperti ini tadi yang sudah saya sebutkan. Kita lanjutkan. Al-awwalu alladzi la ibtida'a li wujudihi falam yasbiq wujudahu ta'ala adamun wa bimaknahu. Jadi Allah Ta'ala al-awwal. Al-awwal ini artinya tidak menerima permulaan. La ibtida'a li wujud, tidak menerima permulaan dari wujudnya. Ya, jadi al-awwal ya awal, namanya awal tidak bermula, namanya begitu. Tidak berawalan. Tidak bermula atau tidak berawalan. Jadi Allah ada tanpa permulaan. Nama bahasa Indonesianya begitu. Allah ada tanpa permulaan. Jadi al-awal itu maknanya itu. Ada tanpa permulaan. Falam yasbik wujudahu ta'ala adamun wa bimaknahu. Dan Allah itu tidak wujud dari adamun, dari ketiadaan. Tidak. Karena Tuhan itu ada tidak diciptakan. Paham maksudnya? Adanya Allah itu tidak diciptakan. Kalau diciptakan berarti dari tidak ada menjadi ada. Namun Allah itu ada tanpa diciptakan, tanpa permulaan. Paham maksudnya? Nah, ini namanya al-awwal. Makna dari al-awwal. Nah. Kemudian al-qadim. Al-qadimu idza utliqa 'ala Allah ta'ala li'anna qidamallahi dzatiyun wa laisa zamaniyan. Maknanya qadim itu ada dua makna. Kalau dita'alluqkan atau yang berhubungan kepada Allah, jadi sifat qadim yang dita'alluqkan kepada Allah, yang dihubungkan kepada Allah, yang layak kepada Allah itu Qidamallah, datiyun, artinya tidak bermula. Ya sama dengan al-awal. Paham maksudnya? Sama dengan al-awal. Artinya qadimnya Allah ya tanpa permulaan. Tidak orang anu kawitane mun cara bahasa Indonesia itu. Tanpa kawitan. Tetapi kalau jadi tidak bermakna zaman. Kalau walaisa zamanian berarti Allah ada tanpa zaman.
Sebelum Allah menciptakan zaman, berarti apa? Allah ada tanpa zaman. Berarti apa? Ya tidak ada apa-apa selain Allah. Tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada zaman. Jadi artinya apa? Qadim berarti Allah ada tanpa zaman. Bisa dipahami Ustaz Fian? Kalau belum saya ulangi.